Oke, baik teman-teman sekalian, sekarang kita lanjut ke materi yang ketiga, yaitu view komponen. Nah, dari teman-teman sekalian, di view komponen ini eh, memungkinkan kita untuk menguraikan page web atau halaman web kita menjadi bagian-bagian kecil yang mudah dikerjakan. Nah, di sini kita dapat bekerja dengan komponen view secara terpisah dari page web lainnya, di mana dengan konten dan logikanya sendiri. Nah, jadi pada page web seringkali terjadi ini banyak komponen view. Nah, sebelumnya apa itu komponen? Nah, komponen adalah potongan kode yang dapat digunakan kembali dan mandiri yang merangkum bagian tertentu dari yang termuka pengguna atau user, sehingga kita dapat membuat aplikasi view yang dapat diskalakan dan lebih mudah dipelihara. Nah, selain itu kita juga bisa membuat komponen di dalam view kita atau file view kita untuk atau untuk menggunakan komponen yang telah dibuat yang bisa kita pelajari selanjutnya seperti teleport, itu live, dan di mana kita akan berfokus ke dalam komponen yang kita buat sendiri. Nah, lalu kita lanjut membuat sebuah komponen. Nah, komponen review adalah alat yang sangat kuat atau tools yang sangat kuat. Kenapa? Karena dia ini dapat memungkinkan halaman web kita menjadi lebih terukur dan proyek yang lebih besar, jadi lebih mudah untuk ditangani. Nah, setelah itu kita akan buat sebuah komponen menambahkannya ke proyek kita. Untuk tahapan pertama kita akan membuat folder komponen di dalam exercise folder. Yang kedua di dalam di dalam folder komponen kita membuat file baru yaitu for item view. Dari mana biasanya itu umum untuk menamai komponen dengan konvensi penamaan Pascal case tanpa spasi dan di mana semua kata itu harus baru dimulai dengan huruf kapital juga kata pertamanya. Lalu yang ketiga kita harus memastikan file item view-nya ini seperti ini. Ini kodenya seperti ini. Ada template-nya lagi seperti yang saya bilang, ada script dan ada juga style seperti itu. Oke, lalu kita lanjut di bawahnya. Nah, bisa kita lihat di contoh di atas bahwa komponennya ini bisa juga terdiri dari template, script, dan style text seperti yang ada dalam file FQ. Lalu setelah itu kita akan menambahkan komponen. Nah, perhatikan bahwa text script ini di contoh di atas dimulai dengan export default. Yang artinya objek yang berada di data properties bisa menerima ataupun bisa bisa diterima ataupun dikirim di dalam file yang lain. Setelah itu kita bisa mengimplementasikan kita akan bisa menggunakan ini dan mengimplementasikannya ke file food item view atau komponen food item view di dalam file project yang sudah kita bikin dan kita import dengan file main.js. Nah, pertama kita harus menulis kita harus menulis atau mengetik baris terakhir di dalam dua baris terakhir kita di dalam main.js file seperti ini. Nah, oke, kita lihat. Setelah itu, kita akan menambahkan food item view, komponen food item view dengan menginsertnya menginsert 4 dan 7 menginsert ke dalam baris keempat dan 7 di file menjas kita. File menjas kita. Yang bisa lihat. Nah, ini terkirim ya teman-teman untuk full item view-nya. Ini juga ada yang baris ketujuh. Oke. Nah, pada baris ketujuh komponennya ini ditambahkan sehingga kita bisa menggunakannya sebagai custom tag for item di dalam template tag template di file app.view seperti ini. Nah, ini bisa lihat. Lalu sini sudah ada template juga. Oke. Nah, setelah menambahkan styling di dalam style di dalam text style di file app.view, kita harus memastikan bahwa developing itu berjalan dengan seperti ini. Oke. Kita coba jalankan ya contohnya. Nah, Apple ini sudah jalan. Sekarang misalnya kita coba hmm, nah ini ada full item view-nya juga. Oke. Nah, ini dia bisa lihat untuk file main.js-nya. Jadi ketiganya ini saling berhubungan seperti itu. Karena sudah di-insert atau di-import atau ditambahkan. Dari ketiga ini saling terhubung karena telah dilakukan sebuah import. Oke. Oke, kita lanjut lagi. Nah, lalu kita lanjut ke komponen individu atau single komponen. Nah, jadi
Properti yang sangat berguna dan kuat ketika bekerja dengan komponen di view adalah ketika kita dapat membuatnya berperilaku secara individual tanpa harus menandai elemen dengan ID unik seperti yang harus kita lakukan dengan JavaScript biasa. Nah, view ini secara otomatis berhati-hati untuk menangani setiap komponen secara individual. Nah, selain itu kita harus mari kita membuat ini div elemen perhitungan di saat kita mengkliknya. Jadi saat kita eh, satu-satunya cara untuk menambahkan main application file di dalam ini app view di dalam sebuah CSS adalah dengan menambahkan kursor di dalamnya yang akan bisa melakukan sebuah eh, tindakan di dalamnya atau action. Nah, jadi ini CSS kode untuk menambahkan style di text view menggunakan ini hashtag app div hover cursor pointer. Nah, di dalam komponen file food item kita harus menambahkan data properti atau hitungan yang dimana sebuah klik ini ditambahkan ke elemen div dan metodenya itu ketika sebuah metode itu dijalankan saat klik itu terjadi dalam sebuah increment hitungan dan teks interpretasi untuk menunjukkan eh, hitungannya. Nah, contohnya itu seperti ini. Di dalam food items view ada div conflict seperti yang saya jelaskan. Lalu di sini ada print ID red yang setelah kita klik. Lalu export default. Di sini ada datanya, ada Apple. Nah, di sini jumlah kliknya. Oke, langsung tanpa penjelasan lebih panjang kita langsung running saja. Nah, hasilnya itu akan seperti ini. Nah, ini saya klik ya. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Kenapa? Karena kita telah menggunakan ini teman-teman. Ini kan klik ini. Kita sudah menggunakan view on click. Yang dimana kalau view on click kan itu kok sebuah metode untuk kita melakukan sebuah klik dengan kursor kita. Jadi misalnya kita klik lagi, nah hasilnya akan seperti ini. Karena kita sudah panggil menggunakan view on click. Seperti itu. Oke, kita lanjut lagi. Nah, kita tidak perlu menentukan ID yang unik untuk melakukan pekerjaan tambahan apapun untuk view agar menangani penghitungan secara individual untuk setiap elemen div. View ini hanya melakukan secara otomatis. Seperti itu. Oke, itu saja untuk pada bagian view komponen teman-teman sekalian. Kita akan lanjut ke materi yang selanjutnya.